Kawan-kawan, baik lagi bareng gua Lutfi. Gua akan menceritakan alur cerita yang sangat seru dan asik. Kesempatan kali ini gua akan bahas alur cerita film yang berkisah tentang seorang pendekar yang berjuluk si Mata Elang, yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat teruji secara teknis dan sakti. Namun seiring berjalannya waktu, cerita mengerikannya itu berubah menjadi seorang pembela kebenaran dan menumpas semua kejahatan. Dan lalu bagaimana kisahnya? Ini dia pembalasan si Mata Elang. Kita dimulai dari tragedi yang sangat memilukan yang dimana di saat Mata Elang kembali ke padepokannya mendapati guru dan adiknya tewas mengenaskan, dan dari sinilah pembalasan itu akan segera dimulai. Pada suatu ketika di sebuah desa yang bernama Desa Kemuning telah terjadi penjajahan oleh seorang pribumi yang telah menjadi pengkhianat, di mana para kompotan itu dipimpin oleh pendekar yang bernama Ki Demang Busro yang merupakan tangan kanan dari company. Mereka pun merampas hasil bumi milik warga sekaligus menculik gadis desa yang bernama Sawitri. Para warga pun tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah menerima perlakuan keji Demang Busro dan para antek-anteknya. Dan satu-satunya yang berani melawan mereka adalah lelaki yang gagah perkasa yang bernama Suliwa. Namun keberaniannya itu tidak diimbangi dengan ilmu bela diri, sehingga ia hanya menjadi korban dari anak buah Ki Demang Busro. Elang yang tengah melintas di desa tersebut akhirnya mengetahui permasalahan yang terjadi di desa tersebut, dan pimpinan desa yang bernama Lurah Majid beserta warga meminta bantuan kepada si Mata Elang agar desanya menjadi aman dan damai seperti sedia kala. Lurah Majid akan memberi hadiah kepada Mata Elang jika berhasil. Saat Mata Elang dan Suliwa tengah makan di warteg bahari, datanglah pendekar wanita yang bernama Warti disusul dengan sekelompok preman kelas teri. Namun Warti pun tidak suka dengan gaya selengahan preman kelas teri tersebut, dan Warti pun langsung menghajar preman-preman tersebut. Namun datanglah seorang pria bernama Sanca dan membantu Warti untuk menghabisi preman kelas teri tersebut. Namun Warti bukannya berterima kasih kepada pria tersebut, malah tidak suka dan marah kepada pria tersebut, dan dia merasa dirinya masih mampu menghadapi preman tersebut. Dan Warti pun langsung berkelahi dengan pria tersebut, dan datanglah si Mata Elang untuk melerainya. Hingga pada akhirnya si Mata Elang pun tiba di markas kediaman Ki Demang Busro dan langsung dihadang oleh anak buahnya. Mendengar perkelahian tersebut, Ki Demang Busro pun keluar, dan ternyata disinilah si Mata Elang mengetahui bahwa yang membunuh adik dan gurunya adalah teman seperguruannya sendiri. Si Mata Elang pun menanyakan kejadian 5 tahun silam yang menewaskan adik dan gurunya. Lalu dengan wajah tengil dan belagu, Ki Demang Busro pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Demi uang sebesar 500 golden dari kepemimpinan company, Ki Demang Busro pun tega menghabisi nyawa gurunya dengan cara meracun. Dan daya itu saja, Ki Demang Busro pun menghabisi adik si Mata Elang karena dendam pribadi. Dan dari sinilah Mata Elang mengetahuinya, dan dia pun langsung pergi dan untuk mengatur siasat untuk menghabisi Ki Demang Busro. Hingga pada keesokan harinya saat Ki Demang Busro sedang bernafsu akan membik-bik bersama dayangnya, tiba-tiba Ki Demang Busro dikejutkan dengan anak buahnya yang berhasil menangkap Warti yang dianggap sebagai mata-mata. Namun Warti berhasil mengelak dan mengatakan bahwa dia ingin bergabung menjadi anak buah Ki Demang Busro. Untuk menguji kemampuan Warti, Ki Demang Busro pun menyuruh anak buahnya yang bernama Golok Beracun untuk berduel dengan Warti. Setelah melihat kehebatan Warti, Ki Demang Busro pun akhirnya menerima Warti untuk bekerja sama dengannya. Namun ini adalah siasat si Mata Elang untuk mengetahui seberapa hebat lawannya. Dan dari sinilah si Mata Elang mulai mengatur rencana. Warti pun mengatakan kepada pendekar Mata Elang bahwa ada pendekar yang bernama Golok Beracun, anak buah Ki Demang Busro yang sangat sakti. Dan Warti pun menyusun rencana dan mengatakan kepada Mata Elang dengan ajian yang dia miliki.
Hingga pada malam harinya, Warti pun mulai beraksi dengan menggoda si Golok dengan hanya menggunakan pakaian dinas malam. Dan akhirnya si Golok Bacem pun tergoda dan tadinya ngantuk, dia pun langsung melotot seperti kerbau. Dan disinilah si Golok beracun mulai beraksi dengan menggunakan jurus ajiannya. Ular beracun, ular kobra, ular kasur mulai beraksi dia. Di saat pendekar tersebut lagi naik gunung dan menikmati pemandangan yang indah, aduhai, Warti pun mulai mengambil goloknya dan menendang si otongnya yang waktu itu lagi tegang-tegangnya. Dan pendekar itu pun terpental dan merasa kesakitan sampai ke ubun-ubunnya, guys. Sadar dipermainkan oleh Warti, pendekar apa itu pun langsung menyerang Warti dan mereka pun berkelahi. Dan Warti pun terdesak akhirnya, dan hingga pada akhirnya pedang tersebut pun terpental dan berhasil direbut oleh si Mata Elang. Dan si Mata Elang pun langsung berkelahi dengan pendekar tersebut, dan akhirnya pendekar tersebut pun tewas di tangan si Mata Elang. Mendengar tewasnya si Golok Beracun, Ki Demang Busa pun mulai curiga kepada Warti yang dianggap sebagai pengkhianat. Namun Warti yang pandai bersilat lidah, dia pun berhasil meyakinkan Ki Demang Busro. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Saat Warti menemui Mata Elang, dia pun dibuntuti oleh anak buah Ki Demang Busro. Di saat mereka mengatur siasat dan Warti pun kembali ke markas Ki Demang Busro, dia pun langsung dihadang oleh anak buahnya dan para antek-anteknya dan langsung berkelahi. Dan Warti pun tidak sendiri, dia dibantu oleh si Mata Elang dan Sanca, dan mereka pun berhasil menghabisi. Ki Demang Busa pun tidak hanya tinggal diam, dia langsung berkelahi dan menghajar si Mata Elang dengan kemampuan yang dimilikinya. Jual beli pukulan pun terjadi di antara mereka, dan pada akhirnya si Mata Elang pun tersudut oleh Ki Demang Buso. Warti pun tidak hanya tinggal diam, dia langsung menyerang. Namun naas, Warti pun ditusuk oleh Ki Demang Buso dengan pedangnya dan Warti pun terkapar pingsan. Dan pada akhirnya Mata Elang pun langsung mengambil pedang Ki Demang Buso dan langsung menyerangnya dan menusukkan ke arah Ki Demang Buso, dan pada akhirnya Ki Demang Buso pun tewas dan hancur, dendam pun terbalaskan. Setelah pemakaman Warti selesai, Lurah Wajid dan para warga pun menepati janjinya dengan memberi hadiah kepada si Mata Elang, telah membuat desanya menjadi aman, nyaman, damai, dan tentram seperti sedia kala. Namun Mata Elang pun menolaknya, meminta agar uang tersebut digunakan untuk kepentingan desa tersebut. Dan pada akhirnya Suliwa pun memutuskan untuk ikut dengan Mata Elang, dan dia pun berpamitan dengan Sawitri, dan dia berjanji akan kembali saat menjadi pendekar yang sakti.